Kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo berharap rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan. Presiden juga telah menginstruksikan Menkumham serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR. Menurut Presiden, keberadaan aturan hukum kekerasan seksual kedepannya sangat penting dalam memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, Presiden meminta kepada gugus tugas pemerintah yang berada di RUU TPKS untuk segera menyiapkan draft inventarisasi masalah terhadap draft RUU yang tengah disiapkan DPR. Presiden juga telah mencermati dengan seksama proses RUU TPKS sejak pembentukannya di 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Saya berharap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Ya, merespon pernyataan Presiden, Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai inisiatif DPR. Puan menyambut baik pernyataan Presiden mengingat kasus kekerasan seksual sudah begitu darurat, kehadiran RUU TPKS akan memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sendiri sudah masuk ke DPR sejak 2016 setelah Komnas Perempuan menginisiasi pentingnya aturan yang spesifik di 2012 mengenai kejahatan kekerasan seksual. Namun terjadi tarik ulur di DPR pada periode 2014 hingga 2019 hingga RUU TPKS belum disahkan. Kendala apa yang mengganjal? Sudah bergabung bersama kami Ibu Margaret Robin, Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat sore Bu Margaret. Selamat sore Pak Yuno. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Ya, kita tahu ini inisiasi dari Komnas Perempuan sendiri 2012 masuk jadi proleg di 2016, tapi sampai sekarang masih belum disahkan seperti itu. Kalau kita bicara ini tarik ulur, seperti apa Ibu Margaret? Silakan. Yang pastinya di saat kita berbicara tentang regulasi kebijakan, sebagai warga negara yang baik, kita harus tunduk dan taat kepada apa yang didelegasikan di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak mendapatkan surpres di tahun 2016 sudah mengawal rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual penyebutan saat itu dengan mengirimkan pandangan dan pendapat Presiden atas rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di tahun 2017. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kejahatan itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan juga tidak memilih baik itu terhadap laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin. Semuanya pasti rentan untuk mengalami kekerasan di daerah domestik maupun di daerah publik. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam proses mengawal ini, selanjutnya pemerintah secara resmi di tahun 2017 menyusun daftar inventaris masalah rancangan Undang-Undang RUU TPKS yang sekarang ini menjadi rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai salah satu kementerian yang menerima surpres untuk menindaklanjuti melalui koordinasi berbagai pihak hingga memetakan substansi yang menjadi fokus hingga rancangan undang-undang ini menjadi prioritas. Kenapa demikian? Kita ketahui bahwa sistem peradilan yang ada sekarang ini belum berpihak kepada korban kekerasan seksual. Dan tidak cukup memperhitungkan pengalaman dan kepentingan kebutuhan korban kekerasan seksual.
Oke. Sehingga negara berhutang kepada rakyat untuk mensejahterakan semua rakyatnya sesuai dengan amanat proklamasi sejahtera bagi perempuan Indonesia dan anak sebagai kelompok yang rentan, berarti bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang merupakan kekerasan yang kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta ini adalah bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sehingga walaupun terjadi tarik ulur, inilah proses regulasi kebijakan yang memang harus tetap kita pantau, kita kawal, termasuk dengan melihat sampai sejauh mana DPR menepati janjinya untuk minggu kedua mensahkan rancangan undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Baik. Kita tahu ada tarik ulur ini karena juga ada pendapat yang berbeda dari beberapa pihak, khususnya dari pihak-pihak yang ya, let's say fraksi partai-partai Islam seperti itu, Ibu Margaret, terkait ada concern misalnya seks bebas, LGBT dan seksual consent tadi yang saya sebutkan. Apa ini juga menjadi perhatian Anda? Kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat sesuai dengan tugas fungsi bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan harus bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena bagi kami tidak ada toleransi sekecil apapun bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik di ranah domestik maupun publik, khususnya untuk kekerasan seksual yang secara payung hukum belum diatur secara spesifik. Karena kalau saya baca bahwa hukum yang digunakan saat ini jika terjadi aksi kekerasan terhadap seorang perempuan itu hanya Undang-Undang KUHP ya Bu ya, nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ini saja tidak cukup seperti itu. Iya benar, karena kalau kita berbicara tentang regulasi kebijakan yang sifatnya lex specialis, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Yuno, dengan dikeluarkannya Undang-Undang 23 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memang pasal-pasal di dalamnya ada menyebutkan tentang seksual harassment. Tapi itu tidak cukup jika kekerasan seksual itu terjadi di ranah publik. Dan ini memang tidak secara lengkap. KUHP mengatur itu, sehingga kita membutuhkan salah satu regulasi kebijakan yang menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual secara paripurna untuk mendapatkan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Kenapa saya menyampaikan hak atas pemulihan? Karena di saat martabat seorang perempuan, anak sebagai korban kekerasan seksual, mengalami kekerasan seksual ini butuh healing yang cukup panjang. Baik, karena saya siapapun perempuan dan anak tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi korban kekerasan Ibu Margaret, seksual. karena memang berdasarkan data yang saya baca juga korban ini hampir 82% tidak bisa melupakan kejadian ini, ada bahkan berpikir untuk bunuh diri, ada juga yang mengambil sikap diam seperti itu. Jadi memang dengan adanya aturan khusus ini tadi diminta kita bahwa kekerasan seksual, karena bukan sesimpel hanya di rumah tangga ya Bu ya. Zaman berkembang, kita kenal dengan kekerasan seksual verbal, texting ya, melalui social media, itu juga jadi concern nantinya, sehingga detailnya bisa dibahas dan bisa melindungi segenap anak bangsa, dan bukan hanya perempuan. It has no gender, it should be, right Bu? Baik Ibu Margaret, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Yuno. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.